Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar dari surat Timotius, Saudara. Hari ini kita belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat 17b sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Saudara. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpan dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Saudara, kalau saudara ingat di dalam renungan yang lalu, saudara, Rasul Paulus ngomong tentang pengajaran mereka itu seperti cancer. Dan hari ini, saudara, pengajaran mereka itu mengajarkan tentang kebangkitan yang keliru, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus merupakan fondasi daripada iman Kristen. Tanpa kebangkitan, maka kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang datang ke dalam gereja, beribadah di dalam gereja, saudara, maka kita adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan kalau kebangkitan itu ternyata tidak ada, ataupun juga pengajaran yang kebangkitan itu keliru, saudara. Saudara, oleh sebab itu kebangkitan Kristus cukup sering dipertanyakan atau disanggah oleh orang-orang, saudara, yang meragukan akan kebangkitan itu dari zaman dahulu sampai hari ini. Sebut saja kalau hari ini ada namanya kelompok Yesus sejarah atau kelompok-kelompok skeptis, saudara. Mereka itu meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena bagi mereka nggak mungkin ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Itu tuh adalah melawan hukum alam. Bagi mereka segala sesuatu yang tidak dapat diukur dengan rasio, maka itu tidak bisa disebut kebenaran. Oleh karena itu standar mereka adalah kalau itu bisa masuk rasio, baru itu bisa disebut kebenaran. Sehingga kita perlu untuk menjawab pertanyaan mereka ataupun juga keraguan mereka mengenai kebangkitan Kristus dengan menggunakan rasio juga, saudara. Oke, saudara, begini, saudara. Mari kita akan tunjukkan kebenaran itu. Saudara, Tuhan Yesus itu mati, Tuhan Yesus itu meninggal, lalu kemudian Tuhan Yesus diturunkan dari salib dan dimasukkan ke dalam sebuah kubur, dalam sebuah gua, dan kemudian disegel dengan batu yang besar. Bukan hanya disegel dengan batu yang besar, kemudian yang jaga itu adalah prajurit Romawi. Adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus yang adalah nelayan, pemungut cukai dan sebagainya, tidak mungkin mereka itu bisa melawan prajurit Romawi, saudara. Mereka pasti kalah. Sehingga nggak mungkin murid-murid Tuhan Yesus itu mencuri mayat Tuhan Yesus lalu kemudian memberitakan kabar di luar sana, "Hei, guru saya itu bangkit." Itu nggak mungkin, saudara. Saudara, Tuhan Yesus itu bangkit, saudara, karena prajurit ini yang memberitakan, saudara. Kalau saudara baca di kitab Injil, para prajurit ini kemudian memberitakan bahwa orang yang dalam kubur itu bangkit. Nggak ada di dalam kubur. Tapi kemudian prajurit ini disogok sejumlah uang untuk membagikan berita yang keliru. Saudara, itu pertama, saudara, kita membuktikan, saudara, ya. Lalu kemudian berikutnya, saudara, yang ini yang paling menarik, saudara, yaitu, saudara coba bayangkan, ya. Saudara punya pemimpin, lalu kemudian pemimpin itu meninggal, tentu saudara akan terguncang. Tentu saudara akan kehilangan arah dan sebagainya. Bisa jadi, saudara, ya. Dan itu yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Guru mereka ditangkap, guru mereka disiksa. Saudara, waktu guru mereka ditangkap, mereka langsung terpencar. Mereka takut, saudara. Apalagi, saudara, ketika guru mereka dinyatakan sudah meninggal di kayu salib itu, wah, saudara, mereka itu masuk ke dalam rumah, mengunci, saudara. Mereka takut, karena mereka takut nanti mereka akan ditangkap. Saudara, kebayang, ya, guru mereka sudah ditangkap, mereka ketakutan. Tapi, saudara, menariknya adalah gini, saudara. Waktu peristiwa kebangkitan itu, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para murid ini, ya. Menampakkan diri kepada para murid, dan kemudian, saudara, ada perubahan yang sangat drastis di dalam kehidupan para murid. Perubahan drastis itu adalah mereka rela disiksa, bahkan sampai mati, demi memberitakan Injil. Kabar baik, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan keselamatan. Saudara, mereka rela. Saudara, gak mungkin, saudara, gini, ya, sebut saya gini. Kalau satu orang yang melakukan itu, bisa jadi, saudara, kita berkata orang ini tuh halusinasi, saudara. Tapi sampai hari ini, saudara, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa ada orang atau sekelompok orang
yang bisa halusinasi secara massal ataupun rame-rame, saudara. Nggak mungkin kalau satu orang atau mungkin dua orang, saudara, karena dia begitu cinta atau dia begitu mengasihi, kemudian dia berhalusinasi ataupun memikirkan itu bisa saja terjadi. Tapi ini rame-rame, saudara, bahkan mereka rela mati, rela menderita, saudara. Dan kemudian, saudara, kalau ini ternyata tidak benar, kebangkitan tidak benar, saudara, pasti di awal-awal abad pertama, saudara, berita atau pengajaran Injil ini tidak akan terus diberitakan, saudara. Lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, saudara, peristiwa kebangkitan itu benar adanya. Itu tidak dapat disangkal. Itu benar adanya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita patut bersyukur sebagai orang-orang yang terima anugerah, saudara. Kita punya pengharapan. Karena Tuhan Yesus bangkit, saudara, kita punya hari esok, kita punya pengharapan. Karena Tuhan Yesus itu bangkit, saudara, apapun yang terjadi hari ini, bahkan kalau kita harus meninggal hari ini, saudara, kita akan kembali bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun kesulitan pergumulan yang mungkin kita hadapi hari ini, saudara, jangan takut, saudara. Tempat kita memang bukan di dunia ini. Tempat kita adalah bersama dengan Tuhan di surga, saudara. Saudara, biarlah renungan ini, saudara, menghibur dan menguatkan kita supaya kita terus boleh punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah bangkit dan bahkan kami punya pengharapan untuk menjalani hari-hari di dunia ini. Kami tahu kami memang tempat kami bukan di dunia ini. Ketika kami menghadapi penderitaan, kesulitan, itu adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah kami terus boleh memandang kepada Engkau, bahwa Engkau sudah bangkit dan Engkau memberikan pengharapan kepada setiap kami. Berkati kami, Tuhan, hari ini, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan dan studi kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa, Tuhan, biarlah hidup kami terus mengenal Tuhan semakin dalam dan semakin dalam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.